Nah, ini juga ada pertanyaan yang cukup baik juga usul ya, Pak Baseng dari Kepala Sekolah SMP Budi Utomo, Mas Fitri, Kepala Sekolah Budi Utomo Gading. Pertama adalah mengusulkan agar ada aplikasi tes kepribadian, karena ini sangat erat dengan pendidikan karakter agar generus tahu kelebihan dan mampu memaksimalkan potensinya. Yang kedua, ada ruang psikologi yang diasuh oleh psikolog terkait dengan pembinaan khusus pada generus yang perlu perhatian khusus. Nah, terus yang ketiga, nah ini yang sifatnya mungkin dengan regulasi ya. Pemerintah melalui Mas Menteri meluncurkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita mensinergikan dengan pendidikan karakter kita yang profesional religius? Nah, Pak Baseng mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak Baseng. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Rio. Yang pertama mengenai instrumen psikotes ya untuk menilai karakter daripada anak-anak itu. Saya kira kedepannya ya akan lengkap ini seperti yang pernah kami sampaikan pada waktu sosialisasi ini kepada pengurus DPP, bahwa platform Pondok Karakter ini adalah platform yang bertumbuh, selalu bisa kita tambahkan, bisa kita kembangkan, sehingga segala aspek yang terkait dengan pendidikan karakter itu ya akan kita akomodir, termasuk yang diusulkan ini tadi adalah instrumen untuk menilai kepribadian. Ya, saat ini banyak instrumen-instrumen ya yang dibuat untuk menilai apakah ketelitian seseorang, kejujuran seseorang, ya, termasuk kerjasama. Ya, tentu instrumen-instrumen ini nanti akan mengikut di dalam sistem pondok karakter ini, karena yang namanya platform e-learning, karena ada kata learning di dalamnya itu, maka tentu ada evaluasinya. Ya. Kalau kita belajar tanpa evaluasi kan kita tidak bisa melihat progresnya seperti apa nanti. Oleh karena itu, instrumen apapun namanya, mungkin soal atau mungkin psikotes, itu bisa dapat kita hadirkan dan memang wajib kita hadirkan itu agar kita bisa menilai tingkat pembelajaran seseorang. Jadi ini pondok karakter ini bukan sekedar platform saja yang sifatnya open learning. Open learning itu ya kayak buka sosmed begitu, ya dibaca, tertarik, kemudian menyelesaikan, ya terus kemudian kalau tidak tertarik kita tinggalkan. Di dalam pondok karakter ini sistemnya kita sudah bangun bahwa orang harus registrasi dulu ya untuk masuk ke dalam sehingga dia bisa ditrace begitu. Terus kemudian mengikuti satu course. Course itu kelihatan kalau course dia ikuti itu misalnya dia ikuti setengah saja ya, atau dia ikuti separuh saja, ya 3/4 saja, itu kelihatan. Course itu, pelatihan itu harus diikuti komplit ya supaya dia bisa memahami esensinya. Nah, nanti kelanjutan daripada setelah mengikuti komplit pelatihan itu secara komplit, ya itu akan diikuti dengan tes nanti ya. Ada self testnya untuk melihat sejauh mana pencapaian belajarnya pada satu pelatihan tadi. Nah, ini salah satu instrumen tesnya itu adalah aplikasi itu, ya, aplikasi tes kepribadian itu, ya. Lalu kemudian apakah ada ruang psikolog? Ya, untuk saat ini karena ini namanya e-learning, ya belum terpikir oleh kami, tapi masukan itu sangat bagus, ya, untuk kemudian bisa kita jadikan sebagai apa itu ya, coaching klinik ya. Ketika ada permasalahan tertentu yang dihadapi oleh orang tertentu, itu kemudian bisa kita siapkan psikolog untuk mengatasi itu. Tapi untuk saat ini lebih fokusnya kepada pembelajaran. Adapun ruang untuk mendapatkan masukan dari psikolog itu dimungkinkan saja, tetapi sifatnya dalam bentuk social learning, yaitu diskusi antara pengunjung ya di dalam
pondok karakter ini, diskusi antara orang-orang yang ingin belajar. Mungkin ya ada di antara beberapa orang tua itu yang kemudian juga psikolog, ya bisa kemudian berinteraksi di dalam forum diskusi itu tadi. Yang terakhir mengenai Pancasila, ya, untuk karakter yang pendidikan karakter, ya saya kira nilai-nilai di dalam Pancasila itu ya universal, ya, seperti misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu sudah otomatis itu ada di dalam dimensi profesional religius, ada di dalam kurikulum religiusnya itu, ya, yang dikerjakan oleh kurikulum pondok. Terus kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai keadilan itu juga sudah merupakan bagian daripada nilai-nilai religius. Tapi kalau kemudian kita mau melabel secara khusus bahwa itu ada nilai-nilai Pancasila kita masukkan, ya untuk saat ini ya kami masih perlu berdiskusi dengan tim, ya, di dalam pondok karakter ini. Apakah nilai-nilai ini kemudian bisa kita paralelkan, ya, dengan apa yang sudah ada di dalam pondok karakter. Saya kira ini memerlukan pemikiran karena tentu kami hati-hati, tidak sekedar mengklaim-klaim, perlu ada justifikasi bahwa nilai-nilai yang ada di dalam pondok karakter itu analog atau sama dengan yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Saya kira demikian, Pak Rio. Baik, Pak Baseng. Alhamdulillah, jazakumullah khair